dari sepanjang ayat Al-Quran yang Allah firmankan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada atau tidak kita ketahui, biar orang nanti tidak kritik kita, tidak ada. Tapi sudah sering kita dengar para ulama kita menyebut tidak ada, ya kita nisbatkan ke mereka. Dan tidak kita ketahui Allah memuji dirinya dengan cerdas. Ada kaum muslimin, tapi jangan dipahami bahwasanya perbedaan ulama tetap ada dan kita hormati, tetapi mengikuti Nabi adalah sesuatu yang kita cari, mencontoh Nabi adalah sesuatu yang kita cari. Soal urusan amal orang itu bukan urusan kita. Yang paling harus kita urus adalah amal kita, mengikuti Nabi atau tidak, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW atau tidak. Soal orang mengamalkan, kalau ada kesempatan kita jelaskan, kalau tidak kita tidak bisa putuskan diterima atau tidak, tapi hanya kita sebut sebagai normatif dengan bahasa normatif bahwa segala sesuatu yang tidak diperintahkan tidak ada pahalanya. Apa sebab? Yang beri pahala itu Allah. Tentu kita harus tanya dulu, diperintahkan Allah atau tidak. Jelas ya? Antum nak pekerjakan kerja saya, tak saya suruh, lalu minta gaji ke saya beri. Siapa yang suruh antum bekerja? Ustaz, saya sudah seminggu kerja di kebun Ustaz. Siapa yang suruh? Ya kan? Siapa yang suruh? Kan tidak ada SK-nya, tidak ada perintahnya. Maka antum tidak berhak minta apa-apa dengan saya. Demikian juga dengan agama ini. Kita berbuat sesuatu berharap pahala, lalu kita pahala dapat dari mana? Dari Allah. Nah, kalau dapat pahala dari Allah, pastikan bahwa Allah menyukai hal tersebut. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul? Karena kita disuruh taat mengikut Rasul. Dan kenapa mengikut Rasul wajib dan taat? Karena Rasul sendiri mesti ikut apa yang Allah wahyukan kepadanya, bukan dia sendiri yang mengada-ngada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wala tud'il kafirin wal munafiqin, jangan kamu taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Coba lihat ujung ayat menentukan makna awal ayat. Kenapa kau bertakwa kepada Allah, jangan taat orang kafir munafikin? Sebab apa? Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah maha hikmah, maha bijaksana. Apa maknanya? Allah lah yang maha mengetahui, apapun yang kau kerjakan tak luput daripada pantauannya. Kemudian apapun yang baik bagimu, Allah lah yang tahu mana yang harus kau kerjakan. Dan kalau kau kerjakan selain daripada itu, Allah maha mengetahuinya. Nah, kalau kau cari petunjuk yang lebih baik, tak ada yang lebih baik daripada apa yang Allah perintahkan. Nak cari larangan yang lebih, tak ada daripada apa yang Allah tegakkan. Lalu kemana lagi? Makanya jangan taat pada orang kafir dan jangan taat pada orang munafiqin. Taatlah hanya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan jangan taat kepada mereka. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang diwahyukan dari Rabbmu, yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Suruh Nabi mengikut. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah maha teliti dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah, ittiba' lagi. Nabi disuruh mengikuti. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin ini, kenapa mereka jatuh kepada syirikan? Sebab musabab utamanya adalah karena mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Dan Allah berfirman, kemudian kami jadikan kamu ala syari'atin minal amri, di atas suatu syariat berupa perintah.
fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti hawa keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dilarang Nabi mengikutinya? Orang yang tidak berilmu itu siapa? Saya ulang lagi. Nabi hidup di zaman apa dulu? Zaman jahiliyah. Kenapa orang-orang itu jahiliyah? Kenapa orang itu disebut jahiliyah? Karena tidak berilmu. Karena lawan jahil adalah alim. Apakah mereka tidak berakal? Punya akal. Apakah mereka tidak cerdas? Cerdas, cuman tidak berilmu. Nah, catat dengan huruf keras ini. Tidak semua orang cerdas berilmu. Tidak semua orang cerdas berilmu. Dan orang berilmu pasti cerdas. Orang berilmu pasti cerdas. Jadi mana yang lebih tinggi, kecerdasan atau ilmu? Ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, lihat sepanjang Al-Qur'an yang kita pelajari. Antum hafiz Quran? Hafiz ya? Enggak. Tapi Al-Baqarah hafiz kan? Trikul hafiz kan? Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hafal dari sepanjang ayat Al-Quran yang Allah firmankan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada atau tidak kita ketahui, biar orang nanti tidak kritik kita, tidak ada. Tapi sudah sering kita dengar para ulama kita menyebut tidak ada, ya kita nisbatkan ke mereka. Dan tidak kita ketahui Allah memuji dirinya dengan cerdas. Ada? Tidak ditemukan dalam Al-Quranul Karim, atau minimal saya tidak menemukan. Tapi saya sering mendengarkan masyayikh qala ulama, para ulama mengatakan tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji Allah dengan cerdas. Tidak ada. Tapi Allah memuji dirinya dengan ilmu. Ada benda? Tidak juga tahu. Kalau tidak tahu bilang aja, biar saya jawab cepat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah memuji dirinya dengan ilmu ada banyak. Wahwa dalam ayat tadi, innallaha kana sami'an, innallaha kana aliman hakima. Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Nah, jelas? Jadi ilmu lebih tinggi dari kecerdasan. Walaupun kita lebih sering menilai orang dengan kecerdasannya, bukan dengan ilmunya. Buktinya kalau dosen nanti pandai begini-begini, cerdas, itu senang mahasiswanya. Tapi kalau dosennya berilmu tapi tidak pandai ngajar, tidak senang mahasiswanya. Sama juga ustaz kalau ceramah tak cerdas, pada ngantuk semua. Walaupun dia sampaikan ilmu, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya banyak dia sampaikan, tapi ini ustaz tidak cerdas. Apa sebab? Monoton sekali, terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis, tidak pandai ceramah. Tapi cobalah kalau bicaranya ibarat mata kita putih boleh, tidak pernah terputus, selalu ada, terlalu sambung terus, ibarat hujan lebat. Kaum muslimin dan muslimat, ini baru yang hebat. Saya ulang kembali, setiap orang cerdas pasti berilmu. Alhamdulillah, dapat ya. Setiap orang cerdas belum tentu berilmu, tapi setiap berilmu mesti cerdas. Berarti alat untuk berilmu itu cerdas. Tujuannya ilmu, tapi mesti cerdas. Tapi ilmu bukanlah cerdas bukanlah tujuan. Cerdas bukanlah tujuan. Artinya semua orang cerdas belum tentu berilmu, tapi semua orang yang berilmu, alim, maksud saya ulama ya, seluruh ulama mesti cerdas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang jahiliyah disebut tidak berilmu, walaupun mereka cerdas. Mereka pandai bikin keputusan yang kadang memutuskan hal-hal besar.
tetapi mereka tidak berilmu sehingga disebut dengan jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang tidak berilmu itu. Siapa? Orang-orang jahiliyah di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab mereka terbukti dalam waktu yang lama, berkurun-kurun lamanya mereka tidak berilmu, akhirnya tersesat jalan. Ka'bah yang dulu merupakan ramzut tauhid, lambang tauhid, menjadi tempat bersarangnya 360 ekor berhala. Ya tak? Nah, kalau sudah berhala di dalamnya, tauhid berdiri. Kalau di dalam masjid ini ada berhala, bisa disebut masjid tauhid ini? Masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Ya masjid syirik. Bukan, lawan tauhid apa? Masjid syirik. Karena orang di dalamnya nyembah berhala. Makanya Nabi melarang di rumah Allah ini ada kuburan di dalamnya. Sebab apa? Karena kuburan adalah kuburan, apalagi orang saleh, karena potensinya untuk membuat syirik itu sangat besar. Karena sejarah syirik pertama terjadi di kalangan umat manusia adalah karena mengkultuskan orang-orang saleh. Nah, kalau sempat Ustaz Dasman Maji dapat rekomendasi kuburannya di Masjid Raudhatus Shalihin, di dalamnya tengah-tengah, kira-kira karena dihormati atau dikultuskan atau tidak? Saya ulang lagi, biasanya orang mati di mana? Dikubur di pemakaman umum atau pemakaman keluarga, iya dah. Tapi pas Ustaz Dasman Maji berebut orang dikuburkan dalam Masjid Raudhatus Shalihin, supaya apa? Apa kira-kira? Pertama, mengkultuskannya. Ini orang dekat dengan Allah, sah? Ya. Kalau tidak karena itu, kenapa tuan-tuan di sini pula digali kubur saya? Pasti karena mengkultuskan beliau, sah? Kalau sudah datang kultus orang dekat kepada Allah, besok-besok mungkin setan bermain kepada kita. Setan bisa masuk masjid? Bisa? Alhamdulillah bisa ya. Nanti dibuatnya kejadian-kejadian aneh di kuburan yang tadi. Dibuatnya kejadian-kejadian aneh. Akhirnya orang yang tidak berilmu akan mengatakan, Masya Allah, untung kuburannya bersinar terus Masjid Raudhatus Shalihin, sehingga tidak perlu bayar listrik lagi, karena terang benderang berkat kuburan si fulan. Allah musta'an. Walaupun cerita ini susah dibuktikan, kalau diajak orang lain, coba nak nengok, oh kalau kamu tidak bisa nengok, belum kelasnya. Ini kelas khawas. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, hanya syaitan sedikit demi sedikit menyesatkan. Makanya Nabi katakan, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, yaitu maknanya yang selalu dikunjungi, tujuan untuk beribadah, bukan untuk ziarah biasa, tetapi adalah karena mengkultuskan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang awal sejarah terjadinya syirik di permukaan bumi adalah karena mengkultuskan orang-orang salih yang awalnya hanya sekedar pengingat, yang selanjutnya menjadi perantara, dan besok-besoknya menjadi syirik, sekutu Allah. Artinya Allah sudah berikan dia sebagian kuasa untuk mengabulkan doa, dan ini adalah syirkul akbar yang Allah tidak suka. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi menghalangi kita untuk melakukan ini. Dan walaupun orang-orang yang tidak berilmu itu menuntut Nabi alaihissalam, mohon Muhammad, kalau kau tak rubah apa yang kami yakini, kami siap kerjasama, siap bekerja sama, dakwahmu tidak kami ganggu. Tapi karena kau mengatakan ini sesat, ini tak boleh, ini harus dirubah, ini harus diperbaiki dan sebagainya, kamu memangnya lebih hebat daripada nenek moyang kami. Itu alasannya.
Makanya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka mengatakan kami tidak bisa ikut itu, kami mesti ikut apa yang kami dapatkan para pendahulu kami, nenek moyang kami melakukannya.